Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan video pembelajaran saya. Nama saya Reva Langgoni, NIM 5021246 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dan diampu dosen Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi perbedaan kurikulum dan perubahan kurikulum dari kurikulum 1967 sampai kurikulum merdeka. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama yaitu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan materi selanjutnya yaitu perbedaan dan perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstelasi politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang selalu berkembang dari satu masa ke masa berikutnya. Kurikulum pertama yang dipakai adalah kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Pada kurikulum 1947 juga dikenal istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politik dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Dan setelah itu mengalami perubahan lagi, yaitu kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Kemudian pada tahun 1968 kurikulum mengalami perubahan, yaitu kurikulum 1968. Pada kurikulum ini perubahannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Kurikulum 1986. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Jadi khususnya kurikulum 1986 lebih mengedepankan aktifan siswa dalam belajar. Kurikulum 1996. Pada tahun 1996 pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1986. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan. Dan pada tahun 2004 kurikulum mengalami perubahan, yaitu dinamakan kurikulum 2004. Pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Dan pada tahun 2006 mengalami perubahan lagi, yaitu kurikulum 2006. Inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat 1 pendidikan, yaitu KTSP, dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Pada tahun 2013 mengalami perubahan lagi, yaitu kurikulum 2013 dan lebih dikenal dengan K13. Kurikulum 2013
lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Dan terakhir, kurikulum yang dipakai pada masa sekarang yaitu kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka ini melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022 sampai 2023, dimulai dari usia 5 sampai 6 tahun pada pendidikan anak usia dini serta peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Satuan pendidikan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka terdiri dari 3 kategori pelaksanaan implementasi: mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bagian selanjutnya yaitu landasan kurikulum. Ada beberapa landasan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis, berkaitan dengan hakikat, filsafat, dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan, tujuan untuk memberikan arahan bagi peserta didik dalam belajar. 2. Landasan psikologi. Itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antara individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. 3. Landasan sosiologis. Apa yang menjadi alasan mengapa pengembangan kurikulum dilandaskan pada faktor sosiologis? Ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat dikaitnya dengan interaksi lingkungan sosialnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar sesuai dengan nilai-nilai berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. Terakhir, landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali kembang beberapa abad lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak dicari oleh penemuan pada abad pertengahan tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.